Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, saudara saya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama kita baca surat Al-Fatihah seperti dahulu. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah ini Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan kita kemudahan dalam mempelajarinya, dan Allah berikan keberkahan dengan ini yang sudah iya karena aku iya karena ini adalah suatu sirotah yang ini dari di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hadis. Siapa yang anak salih? Saya tidak mau. Ya, anak salih itu akan dicobaan semua orang karena doa anak yang salih yang bisa mengangkat derajat kita orang tua agar sampai pada Allah. Tentang anak solih dari akan terbagi dalam dua sesi. Yang pertama kita akan membahas tentang sikap anak solih yang pertama dan kedua. Yang pertama apa? Jujur. Yang kedua amanah. Yang ketiga hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Yang pertama jujur. Apa itu jujur? Jujur adalah memberitahukan, mengatakan, dan berbuat sesuatu dengan sebenarnya. Berarti jujur itu ada dalam perkataan. Ketika di kelas ada teman yang sedang berselisih paham, ketika kalian diminta guru menjelaskan, mengatakan dengan yang sejujurnya. Di rumah dengan adik, kok tiba-tiba adik nangis ketika ditanya sama Umi, mengatakan dengan yang sebenarnya terjadi. Dalam buku pelajaran kalian ada cerita yang sangat luar biasa. Subhanallah, kita simak bersama. Pada masa Khalifah Umar, ketika malam hari, Khalifah dengan beberapa pengawal mempunyai kebiasaan untuk berkeliling ke kampung-kampung. Karena beliau percaya ketika melakukan perjalanan pada malam hari tanpa diketahui orang, beliau bisa melihat keadaan penduduknya yang sebenar-benarnya. Mana yang sedang susah, mana yang sedang bergembira, beliau ingin mengetahuinya. Pada malam itu, beliau mendekat ke salah satu rumah karena ada pembicaraan di dalamnya yang menarik perhatian beliau. Seorang gadis memberikan hasil perahan susunya kepada ibunya. Umi, hasil perahan susu hari ini sedikit. Bagaimana ya caranya kita bisa memenuhi kebutuhan pelanggan? Tentunya dagangan mereka sudah banyak untuk pelanggan. Ibunya berpikir sejenak. Iya ya. Bagaimana nih? Besok kalau kita susunya tidak ada, pelanggan pasti kecewa karena mereka tidak mendapatkan susu seperti biasanya. Tidak boleh terjadi. Ayo kita campur dengan air saja susunya, kan masih terlihat putih sama seperti susu, biar bisa memenuhi semua kebutuhan pelanggan, tidak berkurang. Subhanallah, tahu nggak jawabannya anak dari ibunya, anak gadis tersebut? Umi, mohon maaf, kalau dicampur rasanya berbeda dan itu juga akan membuat pelanggan kecewa.
Belum tentu mereka akan beli kepada kita lagi setelah mereka kecewa. Belum lagi, kalau Khalifah Umar tahu, kita akan dihukum loh Bu. Loh, bagaimana kok kita dihukum? Kan Khalifah Umar tidak tahu kalau kita sedang mencampur susu. Khalifah Umar di sana di istana loh sedang enak-enak. Mereka tidak pernah merasa kesulitan hidup. Semuanya sudah tercukupi. Sang gadis berpikir sederhana. Iya ya, mungkin Khalifah Umar tidak berada di sini. Tapi benarkah perbuatan ini? Kemudian dengan tersenyum si gadis menyampaikan kepada ibunya, Umi, mungkin Khalifah Umar tidak melihat Umi, tapi Umi tahu tidak, Allah melihat kita Umi. Masya Allah, sebuah jawaban yang luar biasa. Allah melihat kita Umi. Jangan sampai ini dijadikan amalan buruk untuk kita. Astagfirullahaladzim. Uniknya juga seorang unik yang luar biasa. Ketika diingatkan oleh anaknya, putrinya, beliau beristighfar dan merasa bersyukur. Alhamdulillah, ternyata aku mempunyai seorang anak yang luar biasa, bisa mengingatkanku kepada Allah. Apa yang kemudian terjadi di luar rumah? Khalifah Umar begitu tersentuh hatinya mendengar kejujuran dari putri tukang susu. Kemudian keesokan paginya setelah datang ke istana, Khalifah Umar memerintahkan kepada pengawalnya untuk menjemput tukang susu itu dan putrinya. Kemudian putrinya dinikahkan dengan putra dari Khalifah Umar. Subhanallah. Dia menginginkan keuntungan yang banyak. Ternyata ketika penyelesaiannya dikembalikan kepada Allah, akhirnya memilih untuk jujur, tidak curang, tidak mencampurkan susu dengan air. Allah berikan kenikmatan yang lebih besar. Putri penjual susu menikah dengan putra. Saya yakin kalian semua juga pernah mengalami situasi kejadian yang membuat kalian dalam pilihan antara berbohong atau jujur. Berbohong, Umi, Ustazah, atau teman mungkin marah, atau jujur. Kalau berbohong mungkin aman, kalau jujur mungkin dimarahi. Mungkin akan banyak yang memilih berbohong. Tapi ketika kita berbohong, tidak akan membuat kita merasa tenang. Oke? Baik, dalam situasi apapun, jadikan jujur adalah pilihan yang utama. Karena mungkin tidak saat ini atau besok akan ada hal yang luar biasa untuk kita, dan pastinya Allah catat itu sebagai amin. Oke. Atau berbohong kira-kira disukai temannya tidak? Tidak akan disukai temannya, karena sekali dia dibohongi, temannya tidak akan nggak mau aku main sama dia. Kenapa? Aku pernah dibohongi, aku nggak mau dibohongi. Padahal ketika kita berbohong, senang atau tidak? Rasanya hati aduh, ketahuan nggak ya bohongku. Ketidakjujuran menyiksa. Jika kita berbuat salah, minta maaflah. Dan kita sebagai orang yang dimintai maaf, bagaimana sikapnya? Mau memaafkan
temannya yang sedang hilaf. Kita akan membahas tentang amanah. Selama pandemi ini betapa banyak amanahnya ya. Di rumah, sama Umi, sama Ustazah. Amanah luar biasa. Jaga adik, pelajaran. Apa itu amanah? Amanah adalah segala hal yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang. Mama ke pasar sebentar, jaga adik, itu sudah amanah. Keteladanan amanah dari Rasulullah SAW. Sejak usia 12 tahun, Rasulullah sudah mulai berdagang bersama pamannya. Kalian kalau usia 12 tahun kira-kira ngapain ya? Ada yang berdagang? Ada, Ustazah. Dagang apa? Umiku kan jualan. Ada jualan SS, itu saja. Tawarin ke teman-temanku. Belajar berdagang ya. Dalam berdagang Nabi selalu bersifat amanah. Barang dagangan yang dititipkan ia jaga dengan baik. Sehingga karena amanahnya beliau, banyak orang yang percaya kepada beliau, sehingga beliau digelari dengan Al-Amin. Artinya orang yang dapat dipercaya. Dapat kepercayaan orang itu luar biasa. Seperti di kelas, ketika kalian sudah menemukan orang yang cocok, dipercaya, coba kalau jam istirahat, mau enggak tak bagi ini? Mesti ditawari bekalnya ya. Nanti kalau dia pergi sama uminya, pulang-pulang, aku kemarin 2 hari enggak masuk, soalnya aku pergi. Dari mana? Aku dari Bali, ini loh oleh-olehnya. Kalau orang yang sudah dipercaya, insya Allah kemudahan banyak. Sebagai seorang santri, sikap amanah apa yang harus dikerjakan? Yang pertama, rajin belajar. Yang kedua, jika diberi tugas dari sekolah, segera dikerjakan. Yang ketiga, menjaga nama baik orang tua. Bagaimana caranya menjaga nama baik orang tua? Oke, coba kalau kalian dengarkan di luar. Siapa itu? Oh, itu loh, anak Ibu Dewi. Gitu kan? Nah, jangan sampai ketika disebut, oh anak Ibu Dewi, kalian sedang melakukan hal yang tidak baik. Tapi ketika sedang sholat berangkat, sholat berjamaah, loh anaknya siapa itu pintere? Itu azan terus langsung berangkat di masjid. Wah, itu membuat uminya menjadi bahagia yang luar biasa. Tapi dan uminya rasanya bersyukur punya anak yang seperti itu. Oke? Ketika mengaji, yang lain bermain, sore menyempatkan diri untuk mengaji. Ada tetangganya lewat. Masya Allah, Rek. Anak Umi Dewi, Rek. Ini sore-sore habis bermain, nunggu maghrib, mengaji. Itu sama dengan menjaga nama baik. Yang keempat, menjaga nama baik guru dan sekolah. Oke, usahakan ketika kalian di luar. Contoh ketika mengikuti lomba. Ketika lomba belum dimulai, kalian bertemu dengan banyak teman-teman dari sekolah ini. Ketika kalian mempunyai sikap sopan dan santun, guru-guru dari sekolah lain akan bertanya,
Sopo ya iku? Akhlake kok apik, sopan, santun. Teman guru yang lain akan menjawab, oh iku loh murid SDIT Gilmani. Oh, alhamdulillah. Ternyata murid SDIT Gilmani bisa membanggakan sekolahnya, bisa menjaga nama baik sekolah. Siapa sih gurune? Zainal. Oh, pantesan Zainal. Kan? Akhirnya nama sekolah menjadi baik, nama guru juga menjadi baik. Kepada agama. Dengan cara apa? Banyak beribadah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Sesuatu yang sudah dilarang, usahakan tidak dilakukan. Sesuatu yang diperintahkan, lakukan sebaik mungkin. Kalau sesuatu yang tidak diperintahkan, misalnya, seperti sholat sunnah, itu diperintahkan atau tidak? Itu adalah tauladan dari Rasulullah SAW. Jika kita ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, lakukan sunnah-sunnah yang sudah diajarkan oleh Nabi kita. Selanjutnya amanah terhadap diri sendiri. Siapa yang selama di rumah jarang mandi sore? Mandinya siang aja, Ustazah. Pagi itu bangunnya siang. Habis itu main. Siang baru mandi, sholat. Habis itu main lagi. Sore sudah malas mandi. Oh, nanti jangan sampai ya. Menjaga kesehatan. Termasuk amanah terhadap diri sendiri. Belajar menjaga pola makan yang sehat, halal, dan thayyib. Selanjutnya, menjaga amanah orang lain. Apa itu? Ketika kita dititipkan sesuatu, entah itu barang, waktu, atau yang lainnya yang dipercayakan kepada kita. Di rumah, Mas, Mbak, Umi, dan Abi bekerja. Ini HP digunakan untuk pembelajaran. Yang di rumah hanya Uti. Uti tidak tahu tentang HP. Tadi malam sudah Abi ajari, gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai dibuat untuk game. Baik. Jawaban baik itu sudah akad bahwa kita sanggup untuk menjaga pesan Abi. Itu amanah dari Abi bahwa HP akan digunakan hanya untuk pembelajaran. Bisa kan selama ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yang kelima, amanah memelihara alam semesta. Siapa yang di rumah rajin menyiram tanaman? Siapa yang membuang sampah di tempatnya? Alhamdulillah. Itu loh anak soleh. Memelihara alam, tidak mencabuti bunga atau memetik bunga tanpa alasan, dibuat mainan, bunganya digunduli semua sampai habis, sampai tamannya tidak ada bunganya lagi. Belum lagi kalau jalan tangannya itu suka apa? Narik-narik daun-daun, membuat rusak. Dan yang lebih parah lagi, kemarin sempat yang ada kabut asap tebal. Kenapa kok sampai ada kabut asap tebal? Ternyata ada hutan yang kebakaran.
Bukan kebakaran ternyata. Apa itu? Ternyata sengaja dibakar karena tanah itu akan digunakan untuk yang lainnya. Seharusnya tidak dengan cara dibakar. Ada cara yang lain yang memang diperbolehkan. Kalau dibakar itu sudah kenapa? Merusak alam karena udara semuanya jadi tidak sehat lagi. Asap di mana-mana sampai di tempat tersebut semua pakai masker karena sudah mengganggu sampai menimbulkan sakit. Kita sudah mengenal apa itu jujur, apa itu amanah. Kita belajar kalau kira-kira kita sudah jadi orang jujur, sudah jadi amanah, apa ya manfaatnya untuk diri kita? Yang pasti Allah sangat sayang kepada kita. Insya Allah ketika Allah sudah sayang kepada kita, semua yang kita lakukan akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan. Yang kedua, dipercaya orang lain. Yang ketiga, disayangi teman. Hati kita juga menjadi tentram dan bahagia. Yang kelima, karena kita sudah punya amalan baik, insya Allah selamat dari mara bahaya. Bagaimana perasaan Ubi dan Umi? Oh, Masya Allah, akan sangat bahagia. Karena doa anak yang solih akan selalu diijabah oleh Allah. Jika kalian sudah jadi anak solih, jangan lupa banyak berdoa untuk orang tuanya. Doakan hal yang baik-baik. Untuk abi uminya, misalnya pengen umroh, nah itu doa. Ya Allah, segerakan abi dan umiku berangkat umroh. Atau keinginan apapun yang umi dan abinya ada ke dalam hati atau mungkin pernah diucapkan, lalele, abimu loh, kepingin nyambangi Uti, tapi Uti itu jauh. Kalau ke sana kita harus naik pesawat. Kalau naik pesawat 4 orang kan sangunya banyak loh. Bismillah ya le, muka-muka ada rezeki. Bantu berdoa, insya Allah akan dikabulkan. Amin. Sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Kita akan sambung lain waktu. Selamat belajar dan mencoba mulai hari ini untuk menjadi anak yang jujur dan amanah. Baik, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.